capres dari perspektif dosen Blangkon secara umum dipahami adalah calon presiden. Punya hak meraih capres. Semangat pagi Indonesia, Sobat Pancasila, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Saya akan membahas satu topik yang sedang hangat pada saat ini, yaitu tentang capres. Hari-hari ini pembicaraan soal capres sungguh menarik. Bagaimana koalisinya, bagaimana modal sosialnya, bagaimana latar belakangnya dari si capres. Tapi sebelum membahas capres dari perspektif dosen Blangkon, jangan lupa saya ingatkan terus, like, komen, subscribe, dan share. Baik teman-teman, saat ini memang perbincangan yang paling menarik dan tiada hentinya di medsos, di media mainstream adalah capres. Tentu capres ini membahas tentang modal. Modal di sini bukan hanya sekedar finansial, rekam jejak, rekam jejak dari si capres ini. Tapi sebetulnya setiap kita punya peluang untuk menjadi capres. Apa peluang capres? Peluang dan kita adalah layak menjadi capres-capres baik secara individu maupun kelompok. Dan memang capres ini dalam perspektif dosen Blangkon secara umum dipahami adalah calon presiden. Tetapi pada kesempatan ini perspektif dari dosen Blangkon bukan calon presiden, tetapi adalah cari prestasi. Cari prestasi Anda, cari prestasi teman-teman. Karena saat ini adalah waktu di mana setiap orang, kelompok berupaya mati-matian untuk mencari prestasi dengan cara apapun, dengan media apapun. Tinggal pertanyaannya, bagaimana aku cari prestasi? Apa modalku untuk mencari prestasi? Bahwa kita, setiap manusia, oleh Sang Pencipta diberi modal. Modal inilah yang dipakai untuk meraih prestasi, baik prestasi akademik, non-akademik, prestasi sosial, prestasi politik, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mencari. Carinya bagaimana? Di bidang apa? Bidang apa? Oke. Bidang nanti akan bisa dicari sesuai dengan potensi, bakat, keterampilan teman-teman masing-masing. Nah, sekarang yang bahasan kita menurut perspektif dosen Blangkon adalah modalnya apa. Modal bukan hanya satu-satunya finansial teman-teman, tapi ada modal lain yang sebetulnya sudah ada, sudah dipunyai dan melekat di setiap manusia. Modal ini teman-teman yang saya sebut dengan tas.
Tentu teman-teman tahu tas itu fungsinya apa. Tas untuk menyimpan, untuk meletakkan, mengamankan, dan lain sebagainya. Dan jumlahnya tas ini tidak hanya satu saja, tidak hanya dua saja, tidak hanya tiga saja, tapi ada 4 teman-teman. Ada 4 tas yang dipunyai. Tas pertama, tas kedua, tas ketiga, dan tas keempat. Apa tas yang pertama? Tas yang pertama adalah kapasitas. Ya. Tas yang kedua adalah kapabilitas. Tas yang ketiga adalah komunitas. Dan yang keempat adalah koneksitas. Ini kita semua manusia punya kapasitas, diberi kapasitas, diberi kapabilitas dengan akal budinya. Komunitas punya pertemanan, koneksitas, kemampuan untuk berkomunikasi dengan media apapun. Ya, jadi teman-teman semuanya untuk capres, untuk cari prestasi, ingat harus punya modal, dan sudah ada modal itu. Dan modal tersebut adalah 4 tas: kapasitas, kapabilitas, komunitas, dan koneksitas. Dan kita akan membahas satu persatu apa saja yang masuk dalam kapasitas, kapabilitas, komunitas, dan koneksitas. Baik teman-teman, kapasitas secara sederhana itu dipahami ya, kapasitas. Kapasitas itu biasanya dipahami ya volume. Daya tampung kita seberapa? Seandainya gelas, ini gelas, gelas ada yang terisi hampir penuh, ada yang sekian, ya, ada yang sepertiga, ada yang 2/3, ada yang 3/3. Kemampuan kita nih, kapasitasnya begini, volumenya penuh. Ya, kalau diisi penuh sampai luber, tidak kita bahas itu. Tapi seberapa diri kita ini utuh, otak kita, waktu kita semuanya saja diberi kapasitas volume 1 hari, yaitu 24 jam per hari. Sekarang pertanyaannya, waktu 24 jam itu dibagi untuk apa saja? 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam istirahat, itu ideal. Ya, 16 jam yang lain diisi apa? Sudahkah 16 jam ini diisi maksimal untuk mencari prestasi? Nah, ini ya. Hanya 1/8 itu. Ya, 1/3 ya. Apa isinya? Lain-lain diisi nganggur, aktivitas apa yang sia-sia dan lain sebagainya. Yang 8 jam ini istirahat sudah, tidak dihitung istirahat. Nah, oke, sekarang yang ini kita isi apa ini? Itulah kapasitas. Maka harus diisi dengan hal-hal yang positif untuk mengembangkan diri. 8 jam diisi apa? Untuk apa? Ini untuk yang kapasitas. Nah, sekarang yang kedua adalah kapabilitas. Kembali ke kapasitas.
Apakah kita sudah mengisi untuk mencari prestasi-prestasi kita? Apakah kita sudah mencari, menggunakan waktu untuk menemukan prestasi-prestasi kita? Nah, setelah diisi ini, kita lari ke kapabilitas, kebisaannya. Kebisaan, bisa apa? Bisa apa saja? Mampu apa saja? Nah, ini yang penting. Bisa aku hanya naik sepeda motor. Oke, apakah cukup hanya naik sepeda motor saja? Bisa berkembang jasa pengantaran, kurir, menjadi ojek, antar jemput, dan lain sebagainya. Ini bisa apa? Bisa apa saja, mampu apa saja. Cari prestasi. Oke, ini bisa aku membaca. Oke, selain membaca, dikembangkan lagi keterampilan apa? Telling story, bercerita, baca puisi, menulis cerita, menulis puisi, memproduksi, bukan hanya sekedar mengkonsumsi. Kapasitas, kapabilitas untuk mencari prestasi. Lalu komunitas. Nah, ini komunitas ini penting. Ya, grup, kelompok, atau kok teman-teman yang punya hobi sama. Kalau ingin menjadi tukang masak, chef yang handal, maka bertemanlah dengan orang-orang yang ingin punya kemampuan dalam kuliner, memasak. Ingin prestasi di bidang olahraga basket, maka ikutlah klub basket. Jangan sampai teman-teman ingin prestasi di bidang basket tapi ikut kelompok berenang, kelompok dance. Nah, ini jadi komunitas sebetulnya untuk mengembangkan, bukan hanya mengembangkan, sebetulnya mempercepat agar lebih fokus. Kalau memang prestasi di bidang basket, ya masuklah dalam komunitas basket, kelompok basket, grup basket, sehingga ketemu dengan orang yang punya keterampilan, punya skill yang lebih. Oke, cari prestasinya di sana, masuk pada komunitas yang sefrekuensi. Setelah komunitas baru kita ngomong koneksitas. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, kita harus punya koneksitas, jejaring. Bagaimana kita berkomunikasi? Apakah cara berkomunikasi kita mempercepat dalam mencari prestasi, dalam meraih prestasi, dalam mewujudkan prestasi? Cari koneksi siapa orangnya yang punya kemampuan lebih daripada kita. Seandainya mau dikatakan idola lah, atau tokoh di bidang basket, atau di bidang berenang, bidang penulis, siapa tokohnya, idolanya siapa, belajar ke sana. Tujuannya adalah belajar. Koneksi harus punya, agar dalam proses mencari prestasi bisa secepatnya ditemukan untuk mewujudkan. Jadi teman-teman, capres di sini bukan sekedar politik orang-orang tertentu, tetapi siapapun punya hak meraih capres, yaitu meraih dalam mencari prestasi Anda masing-masing. Dan tentu banyak halangan, ada orang yang tidak suka dan lain sebagainya, itu biasa. Sementara itu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Salam Pancasila.